Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Bahwa kita diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Allah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa bersama pada KM. Silakan pimpin doanya. Sekarang Bapak ada sebuah lagu, mari kita, yaitu Halo Bandung. Mari kita nyanyi bersama ya. Ayo berdiri dulu. Apa tadi yang kalian lihat yang ada di gambar ini? Ini gambar apa? Kantin. Nah, di kantin ada apa aja jajanannya? Air putih, terus apa lagi? Minuman dan banyak hal lainnya. Nah, kira-kira jajanan yang paling banyak dibeli oleh kalian menurut kalian itu apa? Minuman. Nah, tapi kalau kira-kira saja
apa itu cukup membuktikannya. Nah, gimana sih cara kita membuktikannya? Nah, gini, kita itu harus perlu adanya data. Nah, dari data itu kita bisa disajikan dalam bentuk ada dua bentuk untuk menjadikan data. Yang pertama itu menggunakan piktogram. Piktogram itu menggunakan gambar yang berupa ya seperti misalkan buku gitu, menggunakan gambar buku. Nah, sedangkan kita akan belajar tentang diagram batang. Berarti kita menggunakan batang dalam menjadikan datanya. Nah, hari ini kan kita akan belajar yang pertama. Tujuan belajar yang pertama itu menjadikan data itu adalah bentuk diagram batang. Nah, yang kedua kita akan menafsirkan, artinya itu bisa membaca dan menyimpulkan informasi dari diagram batang. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita Bapak ada sebuah video. Mari kita lihat dulu. Ayo, simak baik-baik ya. Iya, ini dari ibu kamu. Tadi ada titiknya kakak. Wah, kesukaan aku semua. Coba Mimi, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang ibu mau kasih. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen strawberry, dan donat. Ada 4 jenis kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen strawberry-nya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data nih. Kalau udah dikumpulin, bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih ada permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling bikin ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini kita bisa melakukan penafsiran data. Maksudnya kak? Contohnya dari data tadi, aku bisa tahu kalau kamu paling suka sama permen strawberry dibanding snack lain. Dari jumlah yang ibu mau kasih, kakak bisa tahu mana yang paling kamu suka. Berarti aku bisa pakai cara ini kalau mau hitung tabungan aku tiap hari ya kak? Oh, bisa banget. Kita bikin dulu tabelnya. Yang kolom kiri kita isi hari Senin sampai Minggu. Yang kanan kita isi nilai tabungan kamu setiap hari. Sekarang kakak ajarin kamu cara mengubah data dari bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Pertama, kita bikin dulu garis tegak lurus kayak gini. Tiap garis kita kasih skala. Jaraknya harus sama ya, Mini. Garis yang tegak kita kasih skala buat nilai tabungan. Garis yang mendatar kita kasih skala buat hari. Terus untuk batangnya, lebarnya mesti sama, tapi tingginya ngikutin data. Wah, dari diagram ini aku langsung tahu kalau aku paling banyak nabung di hari Jumat dan paling sedikit nabung di hari Minggu. Terus karena setiap hari ada batangnya, berarti aku nabung tiap hari. Pintar. Wah, Frankie main apa lagi? Nah, ini misalkan ini untuk kelompok 1. Pada diagram
Kata dulu. Tolong dua. Silakan maju. Siapa yang mau? Ayo, ayo, ayo. Ini untuk kelompok dua. Hei. Oh, ya. Ini kelompok tiga. Siapa? 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 Tunjuk dulu, tunjuk dulu. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Bila atau siapa? Dari kelompok tiga siapa yang mau? Lihat dulu temannya. Lihat dulu. Siapa yang mau? Berunding dulu. Bila atau Stop bila. Bila aja. Stop. Jika. Empat. Ya, pertanyaannya. Kelompok lima. Siapa yang mau? Hari ini kita sudah selesai belajar